Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, peserta didik sekalian. Hari ini bertemu dengan Ibu Winda ya, kita akan belajar mata pelajaran ekonomi bab 1 ya, gitu. Untuk anak-anak kelas 10 IPA, kalian mempelajari ekonomi itu termasuk mata pelajaran lintas minat gitu ya. Sebetulnya ekonomi ada di IPS, tapi kalian mempelajarinya sebagai mata pelajaran lintas minat ya. Sebetulnya kalian telah mempelajari mata pelajaran ekonomi itu saat SMP ya, dari SMP gitu kan ada mata pelajaran IPS ya. Nah, sebetulnya mata pelajaran IPS itu terdiri dari beberapa pelajaran, begitupun juga dengan mata pelajaran IPA yang terdiri dari beberapa pelajaran. Kalau IPA itu ada fisika, kimia, biologinya, di SMA nanti kalian akan pelajari. Untuk IPS itu terdiri dari beberapa pelajaran juga. Ada ekonomi, ada sosiologi, ada sejarah, dan ada geografi gitu ya. Nah, hari ini kalian akan belajar mata pelajaran ekonomi. Mungkin kalian ada yang pernah dengar gitu, nggak asing, atau belum pernah mendengar gitu, apa itu ekonomi. Ekonomi itu bukan hanya sekedar uang ya, kan yang kalian tahu ekonomi itu tentang uang, tapi sebetulnya ekonomi itu jauh lebih luas daripada uang doang gitu, ngomongin uang doang enggak gitu ya. Nah, nggak hanya soal uang, tapi sebetulnya ekonomi itu tuh adalah ilmu yang mengajari kita. Ngajarin apa sih Bu sebetulnya gitu ya, untuk mengambil keputusan. Ilmu ini udah ada dari zaman peradaban Yunani dulu gitu, udah ada gitu ya. Nah, sebetulnya ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani ya, oikonomia, gabungan dua kata. Apa aja sih? Ada oikos dan nomos. Ingat, ada oikos dan nomos. Oikos itu rumah tangga, nomos itu aturan. Jadi kalau kita satukan secara bahasa atau definisi yang sangat pendek gitu ya, oikonomia itu adalah aturan rumah tangga. Oke, nah ekonomi itu ngajarin kita untuk gimana kita mengambil suatu keputusan kita, diri sendiri, perusahaan yang besar gitu ya. Nah, untuk mengambil keputusan. Oh, Bu, kenapa sih kita harus mengambil keputusan nih? Jadi, kita sebagai konsumen, sebagai manusia, banyak banget ya keinginannya, termasuk ibu juga banyak, kalian juga ibu yakin banyak, ingin ini, ingin itu, banyak sekali, kayak si Nobita ya, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Tapi keinginan kalian itu gitu ya, kebutuhan kalian itu tidak bisa kalian capai semua. Kenapa Bu tidak bisa kalian capai? Karena ada keterbatasan ya. Keterbatasan itu apa? Bisa terbatasnya uang, terbatasnya waktu, terbatasnya tenaga, terbatas aja. Jadi kalian tidak bisa memenuhi itu semua. Karena ada keterbatasan itulah, maka kalian harus mengambil keputusan. Nah, keputusan itu kalian ambil tuh menurut kalian keputusan yang terbaik gitu ya. Nah, jadi nanti muncul di depan masalah ekonomi gitu. Jadi ilmu ekonomi itu muncul karena ada masalah gitu ya. Pasti setiap ilmu muncul karena ada masalah. Untuk apa ilmu muncul? Tidak ada masalah, tidak perlu dipelajari dong kalau gitu ya. Makanya ada masalah, makanya muncullah ilmu gitu ya. Nah, contoh kecil lagi gitu ya, kenapa nih menjelang lebaran telur daging itu naik, itu dibahas di ilmu ekonomi. Dibangun jalan tol nih, mau dibangun, tapi harus dianalisis dulu nih dampaknya, untung ruginya, manfaat ke depannya seperti apa, itu dibahas di ilmu ekonomi ya gitu. Dari kalian bangun tidur sampai mau tidur lagi, kalian contoh kecil aja, kalian dihadapkan pada pilihan juga, aku makan dulu atau mandi dulu ya gitu ya. Kalau makan, aku makan apa ya, pilih lagi. Kalau udah mandi, pakai baju yang mana nih gitu ya. Nggak mungkin kan dipakai secara berbarengan semuanya gitu, nggak bisa, karena harus dipilih gitu ya. Karena makanya ekonomi itu sebetulnya ilmu memilih gitu ya. Jadi ilmu ekonomi itu menurut ibu tuh sangat indah. Kenapa indah? Karena sangat erat dengan kegiatan kita sehari-hari sebagai manusia, sebagai konsumen ya gitu. Jadi dengan mempelajari ekonomi itu akan membantu kita, bukan hanya kita ya, pemerintah, perusahaan, semuanya gitu ya, untuk memilih pilihan-pilihan yang terbaik yang bisa diambil
agar akan tercapai keinginan kita gitu ya, tentunya dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Balik lagi, kenapa kita harus memilih? Karena ada keterbatasan gitu ya. Keterbatasan itulah yang menyebabkan kita untuk tidak bisa memilih semua yang kita inginkan itu. Kurang lebih kayak gitu ya, secara simpelnya. Nah, di sini ada beberapa ahli yang menyebutkan atau dia mendefinisikan ilmu ekonomi menurut mereka sendiri. Ada dari Mankiw, ada dari Samuelson, ada dari Lipsy. Boleh nanti kalian di pause videonya terus kalian baca nih. Intinya mereka itu membicarakan tentang ini ya, sumber daya dan keinginan kita gitu ya. Nah, kalau disimpulkan, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku seseorang dalam memenuhi kebutuhannya dengan alat pemuas kebutuhannya. Ingat, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang tadi Ibu jelaskan di depan ya, kebutuhannya banyak dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, sedangkan kebutuhannya itu tidak terbatas. Jadi kebutuhan kita itu tidak terbatas, keinginan kita ingin ini ingin itu tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhan kita terbatas ya. Alat pemuas kebutuhan kita tuh terbatas, ada keterbatasan gitu, jadi nggak mungkin bagi kita untuk memilih semuanya. Maka kalian harus memilih pilihan yang terbaik yang akan kalian ambil. Kurang lebih seperti itu ya.